Eh, Selamat malam, sobat semua di rumah. Apa kabar? Semoga sobat sekalian selalu sehat, bugar, dan bahagia yang penting ya Mbak Soya. Selalu bahagia Amin. di demi yang belum selesai. Mohon izin, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arman Farela. Teman-teman kita atau sobat sekalian bisa panggil saya Farel. Saya bekerja untuk Yayasan KNCV Indonesia sebagai technical officer untuk um, pelibatan komunitas, community engagement. Uh, Yayasan KNCV Indonesia sendiri adalah sebuah lembaga yang bekerja untuk penanggulangan TB di Indonesia. Kita memberikan bantuan teknis untuk Kementerian Kesehatan serta mitranya dalam penanggulangan Oke. TBC di Indonesia, dan kita juga melakukan sekarang program untuk membantu pasien HIV positif ODA untuk mengakses viral load. Dan malam ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Soya terkait viral load tersebut. Oke, Silakan buat Mas. teman-teman sobat TB semua, Mbak Soya Amirin adalah seorang klinisi di bidang psikologi seksual. Dan mungkin nanti kita bisa diskusi ya Mbak, Ya, ada nggak sih hubungan Oda terkait dengan secara psikoseksual apa yang dialami oleh Oda? Mungkin menarik juga ya. ya. Ya, karena Oda sendiri begitu dia terinfeksi misalnya, mungkin dia akan mengalami goncangan batin yang hebat. Dan pengalaman saya dulu ketika mendampingi pasien Oda, itu mereka melalui guncangan jiwa dan banyak yang bilang secara seksual itu jadi tidak punya hasrat. Malah banyak bilang, oh saya nggak ingin lagi berhubungan seksual, nggak ingin lagi ini. Tapi secara bertahap, itu ternyata bisa balik kembali. Uh, Hmm. Bulan, 2 bulan, ada yang setahun, tiba-tiba cerita kembali, dia sekarang sudah uh, melakukan hubungan seksual lagi dengan pasangan atau dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bicara tentang perilaku seksual, jangankan mereka dengan ODA itu berarti orang dengan HIV/AIDS, ya kita mau Hmm. bicara misalnya tentang stres yang secara keseluruhan aja, secara komprehensif. Jadi Hmm. sebenarnya siapapun kalau sedang dalam kondisi tertekan, maksudnya yang tertekannya cukup ini ya, cukup dalam urusan membahayakan nyawa, tentu aja secara psikologis banyak orang yang relatif tidak bisa berpikir, apalagi bukannya tidak memiliki hasrat seks lagi, cuma ada beberapa kondisi tertentu yang membuat mereka merepress hasrat itu, gitu ya. Pasti Hmm. hasratnya ada, gitu ya. Apalagi kalau misalnya ini bukan karena mereka misalnya meminum obat-obatan psikofarmakologi atau karena mereka uh, misalnya ada obat-obatan jantung dan sebagainya, diabetes gitu ya. Tapi Hmm. biasanya hasrat seksual memang relatif tertekan ketika seorang individu menghadapi kayak life or death situation gitu. Saya nggak mau Hmm. bilang ini bukannya saya mengatakan bahwa mereka yang terkena HIV positif gitu ya itu menghadapi life of or death situation, tapi terasa seperti ini adalah Hmm. life and death situation gitu. Jadi sebenarnya di sini uh, kerjasama saya dengan KNCV Indonesia adalah karena kami ini mau memberikan pengharapan bagi setiap Oda gitu ya, bahwa kehidupan sebenarnya yang dinikmati adalah kehidupan yang punya harapan gitu. Nah, salah Hmm. satunya harapan yang bisa diberikan pada Anda semua yang Oda pada saat ini adalah tes viral load gitu ya. Kenapa tes Ya. viral load ini penting? Disinilah sebenarnya sosialisasinya. Jadi mungkin cerita dulu sedikit kali ya, Mas Farel. Kayak misalnya sekitar yang saya tahu, nih bisa koreksi saya kalau saya salah ya Mas Farel. Sekitar tahun 2014-an atau 2013, biasanya ketika ada tes VCT gitu ya, ada tes VCT, Anda sudah dikatakan misalnya Anda reaktif, Anda positif HIV gitu ya.
itu akan ada dua pilihan pada waktu itu, diberi ARV ya atau tidak diberi ARV gitu ya. Nah, masalahnya obat ARV ini waktu itu tahun 2014-2013 itu hanya diberikan bagi mereka yang memiliki CD4 500 di bawah 200 kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, kalau mereka yang dilihat CD4-nya masih tinggi meskipun sudah positif HIV, dia pada waktu itu tidak diberikan ARV sama sekali, tidak diberikan obat gitu ya. Nah, semakin ke sini ada perubahan regulasi dan juga mungkin banyak wawasan bahwa begitu Anda sudah positif HIV langsung harus meminum ARV. Nah, tes viral load ini sebenarnya sampai saat ini di Indonesia masih relatif mahal ya Mas. Kalau nggak salah masih 1,5 jutaan sampai 2 juta satu kali tes viral load gitu, di mana tes viral load ini akan sangat-sangat membantu seorang individu gitu untuk bisa tahu apakah ARV yang dia minum efektif atau tidak. Viral load itu melihat jumlah virusnya. Jadi kalau misalnya kamu memiliki CD4 200 sampai 500 dan kamu juga rajin meminum ARV-nya. Nah, tetap ya biarpun 200 sampai 300 CD4-nya harus rajin meminum ARV-nya gini, karena kalau tidak biasanya ada beberapa termasuk saudara terdekat saya gitu ya, ada yang dia tidak meminum ARV karena pada waktu itu CD4-nya masih 500-an, makin kesini sakitnya langsung parah gitu, jadi sudah tidak tertolong. Waktu itu sudah tinggal, kalau nggak salah tinggal 2 digit ya, tinggal 10 atau berapa gitu CD4-nya dari 500-an karena dia tidak mengkonsumsi ARV pada waktu itu. Nah, bagi mereka yang mengkonsumsi ARV juga, jumlah yang mengkonsumsi ARV ya dengan CD4 yang bagus juga, jumlah yang paling penting itu adalah ternyata sekarang jumlah virusnya ya. Jadi itulah jumlah virus itulah yang dilihat dari tes viral load ini. Nah, karena tes ini masih sangat mahal, makanya saya senang sekali waktu KNCV bilang akan memberikan kepada komunitas dan juga bagi siapa saja, bagi Oda gitu ya, yang rajin minum ARV-nya akan diberikan tes viral load gratis. Karena bagi mereka-mereka yang ini terutama buat yang jomblo ya, bagi yang para single, jangan putus harapan kalau Anda berpikir bahwa aduh gawat kalau saya sudah kena HIV positif, saya nggak bisa punya anak, saya takut mengeluarkan pasangan saya dan sebagainya. Jangan takut. Sekarang kalau misalnya kamu rajin minum obatnya ARV, ya ini tes viral load juga bisa dipres sampai pada jumlah tertentu, di mana jumlah itu ya jumlah viralnya ini tes viral load ini akan membantu kamu untuk mengetahui apakah kamu bisa punya anak apa enggak. Jadi bagi yang mau menikah dan kamu positif HIV, ini adalah salah satu cara yang cukup ideal gitu ya. Tapi tetap harus berkonsultasi dengan dokter Anda masing-masing untuk lihat bahwa kamu bisa tetap punya anak ya dengan HIV positif ya, tapi tidak akan menularkan kepada anak kamu dan juga tidak akan menularkan kepada pasangan kamu. Itu sih yang paling penting. Tapi tetap ya kalau status itu harus dibuka sama pasangan, karena minimal mesti ada satu orang yang tahu gitu kondisi status Anda gitu, HIV positif ataupun tidak. Jadi kalau misalnya masih banyak orang yang takut atau memiliki stigma dan sebagainya gitu ya terhadap terhadap HIV positif, sebenarnya sih nggak usah setakut itu lagi. Gimana, Mas Farel? Benar sekali Mbak. Karena seperti Mbak tadi bilang, sekarang harapan hidup Oda itu sudah sama dengan orang biasa. Termasuk untuk memiliki keturunan dan sebagainya, untuk menikmati hubungan dengan pasangan, sudah merasa aman. Hanya perlu minum obat secara teratur. Minum obat secara teratur, viralnya terukur, tidak terdeteksi. Kalau sudah tidak terdeteksi, berarti sudah aman, di tahap yang aman untuk termasuk jika ingin memiliki keturunan dan sebagainya. Dan juga kan ada ketakutan juga ya buat banyak orang tadi untuk menulari pada pasangan. Tapi dengan kita tahu jumlah viral load kita merasa lebih I'm safe gitu.
jumlah viral load yang dikatakan aman untuk bisa memiliki keturunan gitu atau berhubungan seksual sebenarnya tanpa tanpa ini menambah risiko itu yang seperti apa sih, Mas? Kalau bisa diceritakan. Jadi tergantung jumlah kopinya. Jika di bawah 1.000 Hmm, kopi, itu sudah di tahap yang aman mm-mm. untuk tidak menularkan kepada pasangan. Jumlah kopinya tuh berapa, Mas, kira-kira? 1.000 kopi yang sudah undetect. Oke. Biasanya, Jadi ya. itu ukurannya ya, 1.000 kopi itu kalau misalnya tidak terdeteksi berarti sudah aman untuk bisa memiliki anak gitu ya. 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 Oke. Apakah ini jumlah 1.000 kopi ini adalah untuk si perempuan sebagai calon ibu yang akan mengandung atau ini juga adalah nilai yang sama yang penting dimiliki oleh laki-laki yang akan menjadi ini ya, yang akan menjadi calon ayah gitu. Bisa dua belah pihaknya, Mbak. Jadi kalau seandainya pasangan yang serodiscordant couple, yang perlu Mm-mm. dipastikan itu ada pasangan positifnya. Mm-mm. Serodiscordant couple itu maksudnya kalau couple satunya positif HIV, satunya negatif. Iya. Yang kan hanya Hmm. positifnya saja. Viral load-nya Hmm. terdeteksi atau tidak. Batasnya Oh tadi iya yang iya jumlah. iya. Nah, jika misalnya ibunya yang sudah yang HIV positif, dipastikan dia um, tidak terdeteksi. Kalau bapaknya juga seperti itu. Sebenarnya kalau pada ibu itu lebih mudah sih sebenarnya. Hmm. Ya, Mbak. Ini ada pertanyaan nih menarik juga ya. Natalian bertanya bagaimana kalau obat ARV itu tidak teratur selama 1 bulan? Apakah ada pengaruh terhadap daya tahan tubuh kita? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Ada, Mbak. Jadi ARV itu kan harus diminum dengan prinsip 3T ya. Tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Jika Ya, kita minum obat itu secara teratur, maka virusnya, obatnya tidak bisa membunuh virus yang ada di darah manusia tersebut, di darah pasien iya. tersebut. Jika virusnya tidak terbunuh, maka dia berkembang biak dan bisa Mm-mm. menghasilkan virus yang resisten terhadap obat ARV yang sedang diminum. Iya. Jadi Ya, jadi buat Natalian juga ya. Silakan Mas, Mas terusin terusin. jadi memang penting bagi Oda untuk minum obat ini secara teratur. Tepat waktu, Hmm. tepat dosisnya, dan tepat juga caranya. Coba dicari tahu ya pertama-tama kenapa sampai kamu tidak minum ARV-nya secara teratur. Ini bukan semacam obat biasa. Misalnya ya kita bicara soal obat antibiotik aja gitu ya. Saya bukan dokter, bisa koreksi saya kalau saya salah ya. Yang saya tahu kayak misalnya obat antibiotik itu kan harus habis ya. Ketika antibiotik itu kamu nggak habiskan, itu bisa membuat kamu jadi imun. Nah, ARV ini kerjanya kurang lebih hampir sama seperti itu, tapi dia lebih parah gitu. Jadi karena virusnya ini bandel, ketika misalnya ya kamu harus mencari jam minum yang konsisten, yang kira-kira pada jam itu kalau perlu pakai alarm di handphone gitu ya, ditulis alarmnya dan sebagainya sehingga kamu konsisten. Karena ini eh, sama kerjanya hampir sama kerjanya seperti antibiotik, tapi juga bisa jadi ini hampir sama seperti apa ya pil KB ya kan, kalau begitu lewat pil KB kan kamu mesti ngulang dari awal. Nah bahayanya kalau dengan ARV ketika kamu misalnya telat minumnya ya dan kamu tidak teratur, akhirnya virus ini pinter loh, dia bisa menggagalkan kondisi-kondisi yang sebenarnya membantu kamu gitu untuk bisa dengan bisa memiliki HIV positif tapi tetap bisa hidup sehat gitu ya. Sebenarnya ketika kamu tidak teratur minum ARV-nya, ini akan sangat-sangat mempengaruhi bukan cuma daya tahan tubuh kamu gitu. Jadi kalau misalnya ARV-nya udah nggak rajin minumnya, nggak tepat waktu, mau dites viral load kayak gimana juga sebenarnya nggak ngaruh jadinya. Karena iya kan, kamunya sendiri mesti taat gitu. Carilah jam yang memungkinkan kamu untuk bisa ini ya, bisa rajin. Misalnya kalau kamu sudah di rumah setiap hari jam 10 malam gitu ya, usahakan setiap hari pada jam 10 malam atau jam di mana yang kamu
yakin banget udah pasti kamu nggak akan lupa gitu ya. Kalau misalnya saya sih lebih menyarankan untuk minumnya malam hari karena waktu yang paling banyak kamu sudah ada di rumah. Just in case karena ada beberapa orang yang coba minumnya siang-siang hari, obatnya lupa dibawa ke tempat kerja gitu. Jadi Hmm. atau lagi berkegiatan gitu terus lupa dan sebagainya. Kan sekarang sudah ada handphone ya, udah pasti gitu ya agak lebih mudah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bisa dipakein alarm sehingga itu bisa mengingatkan kamu gitu karena kita tergantung sekali kondisi keadaan kita gitu dari ketaatan kita sebenarnya terhadap minum ARV ini. Jadi kalau tes viral load itu hanya membantu kalau misalnya Anda itu sudah rajin minum obatnya. Dan tes viral load ini akan membantu kamu untuk bisa tahu sebenarnya seberapa Hmm. efektifnya ARV itu sudah kamu minum selama ini. Biasanya sih Hmm. kalau misalnya kamu pergi ke puskesmas ya mengambil obatnya gitu ya. Misalkan di puskesmas sekarang kalau khususnya di Jakarta, hampir semua puskesmas di Jakarta itu uh, sudah ada satu klinik khusus gitu untuk tes VCT dan di sana sudah lengkap ada konsultannya gitu ya dan segala macam. Mereka biasanya kalian kalau pergi ke puskesmas itu ya pasti sebenarnya di daerah juga ya puskesmas rumah sakit umum Hmm. daerah itu sudah ada kok, pemerintah sudah melengkapi itu dan jangan takut ya yang saya tahu setidak-tidaknya kalau di Jakarta itu sudah masih ada persediaan ARV setiap individu untuk 3 bulan ke depan, so jangan khawatir gitu ya, pemerintah sudah menyediakan sedemikian rupa. Dan juga kalau misalnya kalian itu uh, taat minum obatnya ARV-nya, biasanya puskesmas akan memberitahu 6 bulan kemudian kamu bisa tes viral load. Kira-kira begitu ya Iya, Mas Farel ya? Bisa silahkan itu benar tambahkan Mas. sekali. Jadi untuk biar bisa patuh minum obat, kita selalu Mm-mm. edukasi kepada pasien kita, teman-teman ODA, untuk mereka Mm-mm. misalnya kayak tadi pakai alarm salah satunya. Lalu bisa Yes. pakai kotak Kotak obat, obat. sehingga kita pastikan udah diisi Nggak untuk mungkin skip jatah per ya. minggu. Mm-mm. Ya, Iya. sehingga itu kan obatnya diminum nggak hari itu. Karena obat HIV kan ada yang diminum cuma satu dosis sehari, cuma Iya. sekali 20 per 24 jam jam kerjanya, Mm-mm. ada juga yang 2 kali Mm-mm. sehari per 12 Iya. jam. Dan itu diminum di jam yang sama. Dan kotak obat dengan alarm mungkin itu Mm-mm. akan membantu kepatuhan. Dan satu lagi jangan lupa, harus ada keluarga yang mendukung. Bukan keluarga, mungkin pasangan atau pendamping yang lain yang mungkin bisa menyemangati Yoda untuk dia tetap Mm-mm. patuh berobat. Iya. Dan mungkin Iya. harapan ya, Iya benar. Jadi dukungan sebenarnya dari itu dukungan dari orang terdekat mesti penting banget ya Mas Farel ya. betul sekali. Dan ini Ya mungkin sejalan gitu. dengan yang Mbak yang tadi bilang, perlu bagaimana kita terbuka, paling tidak pada satu orang, siapapun, Mm-mm. Mm-mm. keluarga, kalau nggak ada keluarga, mungkin ada teman yang kita percaya untuk bisa Mm-mm. berdiskusi. Mm-mm. Gitu. Jadi Yep. ini intinya sih sebenarnya bukan cuma hanya curhat biasa gitu ya. Jadi ketika kamu pasti ya ketika apalagi nih yang saya tahu prosedurnya kalau misalnya kalian ke ini puskesmas gitu ya. Di puskesmas gitu itu biasanya akan selalu ada dokter satu ya, ada perawat gitu ya. Sama ada ya baik perawat ataupun dokternya biasanya juga akan menjadi akan konseling juga gitu ya, gratis itu udah satu paket gitu. Nah, di mana Hmm. biasanya kamu akan dikasih, kamu bisa bertukar nomor telepon dengan mereka, just in case kamu merasakan apa ya, misalnya kayak ada beberapa yang mendapatkan efek samping kurang menyenangkan, kayak misalnya ada kalau zaman dulu kan ada efaviren, kalau sekarang udah jadi satu obatnya ya, dulu ada beberapa obat gitu. Nah itu biasanya bikin jadi mimpi buruk gitu. Nah, dan beberapa orang tuh kurang nyaman atau ada yang merasa kok kayaknya saya kayak melayang ya setiap habis minum dan sebagainya. Ya itu artinya Hmm. memang obatnya sedang bekerja. Tapi eh, ketika kita tahu bahwa kondisi-kondisi apa yang mungkin akan kita rasakan ketika kita meminum obat, itu secara psikologis akan membantu kita untuk lebih tenang gitu menjalankannya. Nah, Yep. kadang-kadang meskipun kita sudah punya konsultan ya, misalnya dokternya
yang bikin bingung, mereka benar-benar siap mendengarkan, tapi bagaimanapun juga ya Anda harus memiliki support system ya, baik teman dekat gitu. Kalau saya sih mengusulkan ada satu anggota keluarga yang benar-benar bisa kamu ajak curhat, bisa sekali-sekali nemenin berobat gitu ya. Memang sih simple ya, berobatnya bukan yang gimana-gimana banget, kayak misalnya pergi seminggu sekali atau sebulan sekali untuk ngambil obat gitu ya, dan Ya. untuk ngobrol gitu, misalnya untuk kasih tau kondisinya, apa yang kamu rasain bulan ini, step by step gitu ya. Kamu akan sangat-sangat terbantu ketika kamu sedang down, karena ARV ini kan obat yang akan kamu minum seumur hidup. Setidak-tidaknya sekarang ya, kita taunya bahwa ini adalah obat yang akan diminum seumur hidup gitu. Nah, ini kita secara psikologis penting banget gitu untuk tahu apa gitu alasannya gitu yang membuat harus seperti ini. Mungkin saya mesti cerita sedikit ya. Saya punya temen yang saya tahu dia itu tahun 2012 dia itu masuk Lido BNN karena narkoba. Nah, pada waktu masuk Lido BNN udah pasti dia dites dong gitu ya, dia dites terus dia sudah tahu pada tahun 2012 2013 dia udah tahu dia HIV. Cuma CD4-nya masih tinggi banget pada waktu itu Mas Farel. Jadi CD4-nya dia tuh 500 gitu. Jadi dia pede banget kan. Dan pada waktu itu 2012 itu nggak dikasih ARV gitu ya. Karena dianggap CD4-nya masih tinggi. Nah, dengan seiring berjalannya waktu gitu ya, saya lagi ngobrol, lagi apa, pokoknya saya kalau nggak salah saya lagi hari AIDS sedunia gitu ya, dia lagi nganterin saya, akhirnya dia bingung kan, dia tanya, Kak saya tuh, dia bilang gitu, saya tuh udah ini loh Kak, aku tuh udah HIV positif loh. Oh iya, terus kamu sehat-sehat aja kan? Enggak, kayaknya kan aku suka sakit-sakitan karena aku dulu narkoba, dia bilang begitu. Oh iya gitu, terus kamu udah minum, kamu rajin dong minum ARV-nya. Terus dia shock, dia bilang gini, enggak Kak, saya dulu pokoknya ditanya sama dokternya nggak boleh minum. Mesti minum lagi. Adalah kita jadi beradu argumen gitu kan ya. Enggak Kak, nggak usah. Ya ampun, sekarang tuh harus gitu ya. Terus udah deh, daripada debat kusir, saya bilang gitu, yuk kita ke puskesmas terdekat. Dan saya tanya sama dia, mana puskesmas yang paling dekat dari rumah kamu? Yang pokoknya nggak males kamu pergi ke sana, mau lagi ada hujan badai, bercandaan saya, mau lagi ada hujan badai, kamu harus semangat nih gitu ya untuk untuk ngambil obatnya gitu ya. Terus dia bilang ini, yakin Kak, nggak usah lah gitu ya, tadinya gitu kan. Kenapa? Ya karena kan CD4 saya masih bagus. Terus saya tanya gini, kamu pernah tes viral load? Hah, apalagi tuh gitu, dia bilang gitu kan. Saya bilang viral load itu untuk tahu berapa banyak jumlah virus gitu ya yang ada di ini kamu. Meskipun kamu punya CD4 bagus, bisa jadi tes viral load kamu itu nggak sebagus itu loh, dan itu menentukan kualitas hidup kamu gitu. Terus dia shock kan, hah beneran? Iya beneran, saya bilang gitu. Terus tadinya dia nggak mau, jadi beberapa hari dia sempat ngilang, nggak bisa dicari kan. Lalu saya bilang, ayo harus deh gitu. Nanti gampang. Tapi kan nanti kalau tes viral load mahal begini. Udah dipikirin nanti. Tapi yang penting minum ARV dulu sekarang. Ayo ke puskesmas. Ya. Akhirnya tahu nggak apa Mas yang bikin dia mau jadi ke puskesmas? Saya tanya. Dia masih jomblo kan kebetulan. Saya tanya gini. Itu pacar kamu udah tahu belum kondisi kamu gini? Ya pacar saya sih tahu saya narkoba. Dia tahu nggak kamu HIV positif? Ya enggak lah Kak, orang dokter aja nggak suruh saya minum obat. Saya kan jadi deg-degan ya. Terus saya bilang gini, so selama ini karena kamu nggak minum obat, berapa kali sebelum kamu pacaran yang serius gitu ya, saya tahu dia memang setahun atau 2 tahun terakhir ini pacarannya cukup serius dan bahkan mau menikah gitu. Dia melakukan hubungan seks mulai dari tahun 2012 sampai kurang lebih mungkin 2016-an kali ya, sebelum dia ketemu sama pacarnya yang ini 2017. Kan deg-degan ya. Saya bilang gini, hah? Jadi karena dia CD4-nya tinggi dan dia ngerasa bahwa aku sehat-sehat aja gitu kan ya. Dan jadi bagi banyak mereka yang menyangka kalau HIV itu pasti dia bentukannya kan seperti ini, seperti itu. Enggak.
bentukannya yang HIV positif itu ya, ya sama aja kayak misalnya kamu ngelihat saya atau kamu ngelihat Mas Farel sekarang, nggak akan kelihatan dari lekuk wajah kami gitu soal Hmm. HIV atau enggak, dari wajah setiap orang itu nggak akan kelihatan. Nah, yang merasakan kan tuh tubuhnya gitu. Terus Hmm. dia kan bersikeras, ngapain? Nanti kalau saya minum obat, saya ada efek samping aneh-aneh. Nanti saya jadi begini begitu. Pokoknya dia ketakutan setengah mati. Sampai saya bilang, oke, apa yang kamu butuhin? Kalau kamu butuh saya temenin, saya temenin. Itu sampai seluruh keluarga saya, adik-adik saya, anak saya semuanya. Akhirnya kita membujuk dia untuk pergi ke puskesmas yang terdekat dengan rumahnya dia tentunya gitu ya. Terus kita bujukin dan saya bilang begini, kamu mau punya anak? Ya maulah kak, katanya gitu ya. Kalau kamu mau punya anak, kamu mau anak kamu positif HIV? Ya enggak dong. Nah makanya kalau ini adalah, dia kan selalu menganggap itu adalah dosanya dia. Ya udah, kamu mau sebut ini sebagai dosa kamu, pertama maafkan diri kamu. Saya bilang gitu. Kedua ya, jangan sampai hal yang kamu anggap sebagai dosa ini juga kena ke anak kamu, ya kan? Hmm. Yang bisa kamu lakukan adalah satu, tetap kamu harus melakukan hubungan seks yang ini ya, yang aman ya, tetap harus menggunakan kondom. Tapi sampai viral load kamu itu dinyatakan aman oleh dokter setelah kamu rajin meminum ARV, kamu Hmm. dan kamu baru boleh merencanakan pernikahan. Ya, demi calon istri kamu, demi calon anak kamu gitu ya. Kalau enggak, Hmm. kamu akan membawa penyakit ini kepada calon istri kamu, saya bilang gitu, kepada tunangan kamu. Terus saya tanya, Hmm. tunangan kamu udah tahu belum? Ya belum lah kak, gila aja ntar saya ditinggal gini. Nah, kalau mau, makanya saya bilang gitu, ayo kita ke puskesmas, ya minta obat ARV-nya, ya nanti dari situ kita akan kita lihat 6 bulan lagi baru tes viral load. Nah, berita baik seperti yang dibawa oleh KNCV Indonesia kan berarti sebenarnya kalau dia rajin obatnya kurang lebih 3 bulanan, dia bisa minta dong sama dokternya, iya kan? Iya, benar sekali Mbak. Jadi nanti tes viral load gratis ini akan diutamakan buat pasien-pasien yang baru terdiagnosa, lalu yang Hmm. untuk follow up pengobatan Mm-mm. seperti Mbak tadi bilang 6 Mm-mm. bulan dan Mm-mm. tahun setelah itu. Biar kita bisa monitoring bagaimana perkembangan pengobatan dialami oleh ODA tersebut, oleh pasien tersebut. Karena Mm-mm. kembali lagi, kalau viral load itu hanya menunjukkan daya tahan tubuh yang dimiliki Iya. oleh orang tersebut, Mm. sementara kalau viral load CD4 itu hanya menunjukkan kekebalan tubuh, kalau viral load menunjukkan real jumlah sebenarnya virus yang ada di darahnya berapa. Sehingga Mm. kita tahu bagaimana obat ini, kemampuan obat ini membunuh, efektivitas obat ini membunuh virus di dalam tubuh si Iya. pasien. Dan ini perlu dites secara rutin. Dulu itu kan mahal Mm-mm. sekali. Tahun Iya. lalu dampingan saya itu masih 750 sampai 850.000 yang paling murah, ada yang Mm-mm. sejuta 250, rata-rata kayak di Prodia, sorry nyebut brand gitu. Ada berapa itu, dan sekarang Di itu lab-lab swasta ya, sejutaan. Biasanya lab swasta atau rumah juta, sakit swasta biasanya sejutaan. sejuta lebih, sejuta lebih pasti. Sejuta lebih Dan pasti, ya betul. dan layanannya juga terbatas. Tidak di semua tempat. Punya duit pun belum tentu di kota teman-teman itu ada. Iya, iya benar. Itu misalnya. Dan sekarang dengan program yang sekarang ini uh, akan ada, teman-teman bisa akses di 105 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan itu nanti yang kita bantu bagaimana dia berjejaring ke laboratorium rujukan. Ada beberapa laboratorium rujukan yang di-set untuk setiap rumah sakit, puskesmas di kota tersebut bisa kirim spesimennya nanti. Ah, Jadi pasien nggak perlu lagi susah datang kemana, tinggal datang ke layanan yang sudah ditunjuk dan nanti lakukan pemeriksaan di sana. Nanti spesimen oke. yang dikirim, lalu hasilnya nanti dikirim kembali ke layanan. Jadi lebih mudah buat teman-teman yang udah. Kalau Oke, kalau misalnya sebenarnya simpelnya prosedurnya gimana sih? Misalnya saya datang ke misalnya ke puskesmas tempat saya biasa ngambil obat gitu ya, atau saya ke taruhlah rumah sakit apa ya, kalau di Jakarta Darmais kali ya, atau RSCM gitu. Sorry Mbak, Gimana ada kalau misalnya yang aku, telepon.
Oke. Terus prosedurnya gimana? Misalnya kalau saya Suaranya hilang ya, Pak? datang, Halo? iya. Kalau saya datang, misalnya ke rumah sakit, gitu ya. Misalnya saya ke Darmais atau saya ke Puskesmas gitu. Ini saya harus bilang ke dokternya bahwa saya mau ikut tes viral load dari program KNCV atau gimana nih caranya? Sorry Mbak, suaranya hilang. Oke. Kayak masalah jaringan gitu. Sekarang? Sekarang masih hilang, Mas? Halo? Halo? Suaranya nggak kedengaran. Masih Kedengaran nggak suara saya kedengaran? nggak di sana? Kedengaran sih suaranya. Suara Mbak Soya nggak kedengaran di sini. Mungkin Sekarang? jaringan di sini kayak agak sedikit bermasalah. Sekarang kedengaran? Oke. Sekarang Cukup jelas kedengaran nggak Mbak? masih? Jelas sekali kalau suaranya Mas Oke. Farel sih. Kalau misalnya ini bisa diceritain nggak Mas prosedurnya seperti apa? Misalnya datang ke dokter gitu ya, atau datang ke puskesmas setempat gitu, terus minta programnya gimana gitu, supaya bisa tes viral load ini bagi mereka yang sudah ini ya, sudah positif HIV. Mereka kan pasti akan datang ke tempat mereka biasa ngambil obat gitu. Terus apa yang harus mereka Iya. lakukan selanjutnya? Mohon maaf suaranya nggak kedengaran Mbak. Nggak kedengeran juga ya masih. Oke. Bentar. Mungkin saya yang Iya. salah bentar ya Mbak. Terdengar semua. Iya, saya juga bingung. Sorry. Ada gangguan Sabar teknis. ya. Iya, mungkin tadi karena denger ya, bener. Hai Prila, apa kabar? Masnya lagi mencari tahu. Ya, sudah kedengaran. Oke, cara mengakses viral load-nya tuh gimana Mas caranya? Kayak misalnya apakah saya harus, misalnya saya datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, contohnya misalnya rumah sakit Darmais atau RSCM atau rumah sakit Pelni gitu. Terus saya mesti gimana nih? Apakah saya kasih tahu ke dokter saya mau tes viral load dong dari programnya KNCV atau saya mesti gimana, Mas? Iya. Oh ya, ini ya pertama sekali mungkin alurnya adalah teman-teman datang ke dokter tempat biasa berobat, lalu diskusikan apakah ini udah waktunya untuk tes reguler tadi itu setelah 6 bulan dari tes sebelumnya, dan kalau sudah ditanyakan apakah mungkin dia melakukan pemeriksaan. Dan ya nanti dokter setempat yang akan memutuskan ini akan perlu dilakukan tes atau tidak. Dan program ini sendiri sebenarnya didukung oleh Kementerian Kesehatan, Mbak. Oh gitu, oke. Ya, didukung Kementerian Kesehatan dengan dana Global Fund. Oke. Jadi kalau misalnya saya bilang sama dokter, misalnya saya ke dokter gitu ya, terus saya bilang dok, ini saya dengar nih ada tes gratis gitu dari tes viral load gratis dari KNCV gitu. Saya bisa bilang begitu ke dokter. Jangan bilang dari KNCV, dari Kementerian Kesehatan gitu. saja. Dari Kementerian Kesehatan. Oh, oke, teman-teman ya. Bilangnya dari Kementerian Kesehatan ternyata ya, bukan dari KNCV gitu. Jadi KNCV hanya mensosialisasikan. Mensosialisasikan. Jadi kalau gitu saya datang ke dokter seperti biasa, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Kalau yang baru-baru biasanya dikasihnya seminggu kan ya. Sampai nanti dia udah taat sebulan, baru dia dikasih obat sebulan sekali. Nah, misalnya bulan ini adalah jadwal kamu untuk ke dokter. Atau kalau misalnya belum jadwal juga nggak apa-apa, kayak kan bisa datang dan bilang, dok saya dengar dari Kementerian Kesehatan itu memberikan tes viral load gratis. Kira-kira saya termasuk kandidat nggak yang bisa untuk tahu tes viral load gratis gitu kan ya? Nanti dari rumah sakit tersebut dengan ini dari dokter akan diantar pergi ke lab di rumah sakit atau misalnya dari puskesmas ya. Nanti kita nggak usah pergi ke rumah sakit tertentu. Kalau misalnya beberapa puskesmas seperti puskesmas di daerah Jakarta Selatan misalnya, mereka kan harus membawa spesimen darahnya itu ke RS Fatmawati gitu ya misalnya ya, untuk tes viral load gitu.
Nah, kali ini nggak perlu, kita cukup tes di situ aja, nanti puskesmas atau rumah sakit lah yang membawa ke lab manapun yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, begitu ya Mas Iya, ya? iya Oke. benar-benar. Terus Jadi hasilnya nanti, berapa lama kita bisa tahu? Silakan Mas. jadi nanti ada beberapa layanan di masing-masing kota kabupaten itu yang sudah ditunjuk. Ada yang puskesmas, Hmm. ya, Mm-mm. ada yang puskesmas, ada yang rumah sakit. Jadi tapi tidak Mm-mm. semuanya juga. Jadi karena Mm-mm. jadi dipusatkan di beberapa tempat. Untuk tahu itu, teman-teman semua perlu pantengin informasi teranyarnya seperti apa nanti. Jadi kayak Mm-mm. di Medan itu ada beberapa, ada puskesmas gugur darat, misalnya itu udah bisa dilakukan, misalnya Mm-mm. di rumah sakit ada Oh, oke. Malik bisa, ada Mm-mm. beberapa di Helvetia bisa dilakukan. Di Jakarta juga seperti itu. Ada beberapa rumah Hmm. sakit dan puskesmas nanti juga akan menjadi tempat rujukan untuk teman-teman dites. Kalau teman-teman tidak di wilayah tersebut, misalnya, Mm-mm. Mm-mm. mungkin bisa minta dirujuk ke tempat yang ada tes dan ada transportasi spesimen pengirimannya itu. Bisa Mm-mm. seperti itu. Kalau misalnya kita ke rumah sakit swasta gitu ya misalnya, atau ke lab swasta, apakah ini juga ada program pemerintah di lab swasta atau gimana Mas? Atau harus ke rumah sakit rujukan? Jadi untuk program sekarang, Mbak, itu harus di puskesmas dan rumah sakit rujukan sudah ditunjuk. Tapi ada juga Hmm. rumah sakit swasta yang memang sudah ditunjuk sebagai layanan untuk pasien HIV. Ada. Hmm. Kita taunya dari mana tuh kalau rumah sakit swasta, dan kalau puskesmas semua udah tahu ya puskesmasnya masing-masing ya. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya rumah sakit rujukan, kita bisa tahu datanya dari mana Mas? Rumah sakit rujukan dan rumah sakit swasta yang menjadi rujukan dari Kementerian Kesehatan ini. Nanti data itu nanti kita akan publish di website nanti Mm-mm. informasinya. Dan nanti juga teman-teman Oke. biasanya ada organisasi komunitas di kota kabupaten tersebut. Informasi ini Hmm. kita sudah sosialisasikan juga kepada komunitas pendamping. Hmm. Jadi kayak di Oke, oke. Jakarta ada Spritia, ada jaringan Indonesia Positif, itu Iya, iya, sudah iya. kita sosialisasikan. Jadi untuk terkait Mm-mm. layanan bisa menanyakan ke teman-teman di komunitas, sehingga nanti tahu lebih jelas. Oh, kalau di Mm-mm. kota ini kemana sih sebaiknya? Mana yang Mm-mm. terdekat dari tempatnya teman-teman? Mm-mm. Mm-mm. Jadi bisa dikontak jaringan komunitas tempat atau rumah sakit rujukan. Oh gitu. Oke, Ya, bagus banget nih. Berarti gini, jadi nanti bisa dilihat di websitenya KNCV Indonesia berarti ya, Mas? siap, siap. Oke. Jadi buat yang masih bingung ya bisa lihat di KNCV Indonesia websitenya untuk tahu rumah sakit rujukan yang mana. Kalau yang saya Hmm. tahu, Mas, kalau nggak salah di Jakarta itu di Darmais Ya, sama benar, benar. di RSCM ya? Saat ini di Jakarta hampir di semua rumah sakit RSUD itu bisa, Mbak. Di Oh, hampir semua RSCM, rumah sakit RSUD. Darmais, rumah sakit RSUD Pasar Rebo bisa, di Hmm. Keramat Jati bisa, di Budi Asih, Oh, Persahabatan Budi Asih bisa. juga bisa ya, Iya, persahabatan. Oh, bisa. oke. Dan juga ada layanan satelitnya yang di puskesmas. Oh, Jadi gitu hampir gitu. rata-rata di banyak kota sekarang sudah teman-teman sudah bisa akses untuk ARV sebagai Mm-mm, satelitnya mm-mm, di mm-mm, puskesmas. Kalau mm-mm. di Jakarta, puskesmas rata-rata puskesmas tingkat kecamatan itu sudah bisa. Kayak, Oke. kayak puskesmas kecamatan Durensawit, Pasar Rebo, atau Kramat Jati, atau Mm-mm. puskesmas Pulau Gadung itu juga bisa. Iya, ini berapa lama periode jendela? Periode jendela itu 6 bulan ya. Jadi biasanya ketika kamu misalnya pergi ke ini ke puskesmas gitu ya, Hmm. mereka akan kasih tahu kok gitu. Itu periode jendelanya berapa lama gitu. So jangan khawatir. Kalau dari daerah saya di NTT, apakah ada rumah sakit rekomendasi untuk tes viral load? Kalau NTT di mana tuh, Mas Farel? Di Nusa Tenggara NTT, Timur, Kupang ya? Di Kupang ya? ya, eh, teman-teman bisa datang ke RSUD setempat di Kota Kupangnya, di Rumah Sakit Umum Daerah. Saya lupa Rumah juga sakit umum namanya daerah. nanti. Ya, biasanya Rumah Sakit Umum Daerah itu sudah menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien HIV. Oh ya, terkait tadi Mbak,
yang masa Mm-mm. jendela itu, periode jendela itu 3 sampai 6 bulan dari terakhir kali Mm-mm. teman-teman melakukan faktor resiko. Apakah menggunakan jarum suntik berbarengan dengan orang positif atau melakukan hubungan Mm-mm. seksual dengan positif, lalu Mm-mm. munculnya 3 bulan setelah itu. Karena yang dideteksi adalah antibody, dan antibody itu baru muncul 3 bulan sampai 6 bulan pada rata-rata orang Iya. Jadi nggak setelah bisa ya virusnya kamu masuk. jadi setelah virusnya masuk, misalnya kamu saking ketakutannya nih, kamu Hmm. baru 1 bulan atau bahkan baru 1 minggu, namanya juga takut ya. Apakah kamu tes itu kira-kira misalnya, wah non reaktif gitu, tenang aja, berarti kamu nggak tertular? Belum tentu. Jadi coba dulu 3 bulan, abis itu 6 bulan ya Mas ya. Itu tuh Yep. wajib sekali sih sebenarnya. Mungkin bagi Z-Friends, bagi teman-teman saya yang sering lihat saya di YouTube gitu ya, atau di Instagram, tahu saya kan juga lagi aktif update seksual status bersama dengan update status Hmm. Jakarta, linkages ya. Jadi Hmm. ini penting banget sih gitu. Kalau misalnya kamu udah tahu status kamu tuh HIV positif gitu ya, meskipun pada waktu tahun 2012-an atau sebelum tahun 2014, pada waktu itu kamu belum dikasih ARV, tapi please gitu ya, jangan melakukan hubungan seks beresiko gitu. Selalu harus pakai kondom. Ya, kamu HIV apa enggak tuh harus pakai kondom gitu, karena bisa terkena infeksi menular seksual yang lainnya kan. Yep, Apalagi kalau benar. kamu udah tahu kamu HIV positif, mentang-mentang kamu nggak minum ARV pada waktu itu, terus kamu sembarangan gitu berhubungan seks. Nah, saya beberapa kali saya suka tanya tuh sama teman-teman saya, oke lah gitu, saya tidak mau menghakimi ya kehidupan Hmm. seks kamu semua. Saya cuma menyarankan untuk punya kehidupan seks yang tidak beresiko gitu ya. Nggak beresiko buat diri sendiri dan juga jangan nyusahin orang lain gitu. Yang harus disebarkan tuh cinta, bukan virus, oke? Jadi Sepakat buat sekali, Mbak. teman-teman di sini ya, let's Hmm. spread the love, not the virus. Jadi kalau kamu sudah tahu, kamu pernah, apalagi yang narkoba biasanya pada waktu itu tuh ketika kamu masuk lido atau masuk rehab, rata-rata itu pasti dites dulu kan gitu ya. Nah pada waktu kamu dites gitu ya, kamu udah tahu kamu Hmm. positif, mentang-mentang CD4 kamu pada waktu itu bagus, kamu kan belum pernah tes viral load. Jangan melakukan hubungan seks yang beresiko, itu penting banget untuk saya kasih tahu gitu ya. Sama sekali lagi Mas, ini masih banyak yang pengen tanya, sebenarnya untuk merencanakan kehamilan, jika ada seorang perempuan yang tahu dia sudah terkena HIV positif tapi ingin punya anak, berapa Mas itu angkanya yang aman untuk tes apa viralnya itu, viral loadnya aman sehingga Hmm. dia boleh mengandung untuk supaya tidak Ya, menularkan bayinya. Itu berapa tadi angkanya Mas? cara paling mudah adalah teman-teman sekalian harus datang ke layanan, diskusi sama dokternya, karena itu perlu disiapin, namanya PMTCT, Mm-mm. uh, Prevention from Mother to Child Transmission. Jadi Oh, perlu oke. dilakukan itu, ada tahapannya. Nanti salah Mm-mm. satu dari tahapan itu adalah tes viral load untuk mendeteksi Mm. apa jumlah virusnya di darahnya ada beberapa. Yang paling Mm-mm. aman itu sebenarnya teman-teman tinggal pastikan di laporannya biasanya ada undetected, detected atau undetected. Kalau detected itu berapa jumlah virusnya, bisa ketahuan di sana. Tapi kalau sudah undetected itu sebenarnya udah Mm-mm. pada tahap yang aman untuk Mm. memiliki uh, memulai merencanakan kehamilan, bukan perkawinan ya. Ya, Kalau perkawinan boleh kapan saja asal terbuka. ya. Kalau untuk Harus memiliki jelas keturunan, ya. ya ini perlu Mm-mm. direncanakan. Tapi tidak bisa juga mengambil keputusan sendiri. Ya, Begitu undetected misalnya, langsung, oh saya bisa hamil nih sekarang. Perlu konsultasi dengan dokter. iya. Karena banyak hal perlu dilihat. Mm-mm. Faktor lainnya. Itu Uh-uh. perlu dilihat sama dokter. Jadi silakan konsultasikan dengan dokter. Oke, jadi sekali lagi ya, buat ini karena waktunya udah juga tinggal sedikit lagi ya, saya mau Ya. mengingatkan sekali lagi ya, namanya hubungan hubungan seksual ya, saya Hmm. tidak mau menghakimi, kami tidak mau menghakimi bagaimana pilihan-pilihan Z-Friend semua, pilihan teman-teman semua terhadap perilaku seksual ya.
pada Yep. dasarnya itu adalah kebebasan pribadi. Saya ingat dulu guru besar saya, ya Profesor Dr. Fuad Hasan mengatakan, Zoya, jangan lupa yang namanya kebebasan itu bukanlah kebebasan bebas dari tanggung jawab, tapi kebebasan yang hakiki adalah bebas untuk bertanggung jawab. So, apapun pilihan kehidupan seksual kamu, lakukanlah dengan tanggung jawab penuh gitu ya. Satu, jangan melakukan hubungan seksual yang beresiko terhadap kehamilan, ya, beresiko terhadap infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Kalau misalnya kamu sudah tahu bahwa kamu sudah terinfeksi ya, cepat-cepat periksakan diri kamu ke puskesmas terdekat. Itu udah paling simpel, ke puskesmas terdekat gitu ya. Layanan kesehatan sekarang oke banget, didukung sama Kementerian Kesehatan gitu ya. Dana global itu udah banyak. Sekarang tinggal bagaimana kamu mau mengambil langkah ini untuk kesehatan diri kamu. Ya, kamu ingin punya keturunan, jangan cuma dengar dari kita di sini, oh iya angkanya sekian, lalu nanti kamu terokupasi pada angka itu. Apapun yang Mas Farel dan saya katakan, ini hanyalah memfasilitasi supaya kamu mau pergi berkonsultasi langsung ya kepada dokter, jangan kepada kami berdua gitu. Yang penting karena dokter ini nanti akan membantu kamu untuk tahu gitu apa sih kondisi kamu, memberitahu pasangan kamu. Bahkan ya di beberapa rumah sakit yang saya pernah ikut konseling gitu ya, konseling mereka-mereka yang baru terkena HIV positif, yang masih galau, yang masih stres, masih sedih, kebanyakan dari mereka itu sangat-sangat ini kok kita bantu gitu ya. Para perawatnya, bayangkan ya nih Z-Friends ya dan teman-teman, para perawat yang ada di puskesmas bahkan bersedia untuk mengkontak siapa saja sejak kamu HIV positif ya, kalau kamu udah lama HIV positif dan nggak minum ARV, kamu melakukan hubungan seks beresiko tanpa kondom misalnya, itu akan diteleponin, dibantuin tanpa harus membuka nama kamu. Demikian juga kalau misalnya kamu baru terkena, kamu tahu bahwa ternyata tes VCT-nya menyatakan kamu positif gitu HIV ya. Setelah nanti kamu dikasih ARV dan sebagainya, kamu akan dikonsultasi juga dengan siapa kamu berhubungan seks terakhir. Bukannya mau kepoin kehidupan seks kamu, tenang aja gitu ya. Itu tapi untuk membantu supaya jangan sampai penyebarannya lebih besar. Karena seperti yang ada di caption ini saya Instagram ya, kita itu mau melakukan 3-0 ya. Benar. Zero itu. Jadi kami mau mencegah gitu ya terjadinya penyebaran ya, dan tidak ada penambahan yang orang-orang dengan HIV yang baru, dan yang sudah ada itu bisa ditekan virusnya gitu. Itu sebenarnya tujuan kami. Jadi please jangan berbohong ya kepada petugas kesehatan ketika dikonsultasi pada siapa aja. Kami tidak ada menghakimi. Kamu mau bilang kamu meniduri 100 orang ataupun cuma 1 orang, enggak apa-apa. Yang penting kami akan melakukan segala cara, petugas kesehatan akan melakukan segala cara untuk mencegah penyebaran ini gitu. Bukan mau menghakimi kamu ya, berapapun. Kamu mau ngapain juga, yang penting sekarang kamu akan berbuat yang terbaik, ya taat minum obat, dan coba konsultasikan sekali lagi apa rencana kamu ke depan terhadap kesehatan reproduksi kamu dan kesehatan seksual kamu. Kesehatan reproduksi kayak misalkan punya anak gitu ya, misalnya mau melakukan hubungan seks gitu ya. Nah itu gimana tuh gitu. Termasuk kalau kehidupan seksual kamu, ya kamu mau apapun pilihan kehidupan seksual kamu, please jangan lakukan perilaku seks beresiko, dan selalu rajin update kesehatan seksual kamu ya. Itu bisa di semua klinik di Jakarta itu udah ada kok gitu untuk tes VCT gitu ya, dan untuk tahu kondisi kamu, apalagi bagian jomblo dan baru pacaran, boleh tuh ke puskesmas bareng ya, dicek kamu negatif apa enggak sih, karena cinta itu nggak perlu dibuktikan ya. Sekali lagi yang harus dibuktikan adalah kepercayaan. So jadilah orang yang bisa dipercaya gitu ya, dengan selalu mengupdate kesehatan seksual kamu, dan konsultasikan sekali lagi kepada dokter ya yang selalu tempat kamu ambil obat ya, untuk tahu apakah kamu bisa nih ikut nih program pemerintah ini dari Kementerian Kesehatan untuk tes viral load gitu. So gitu aja ya. Sepakat, Mbak. Iya, mungkin tambahan buat teman-teman yang sudah positif, juga jangan berkecil hati. Teman-teman bisa menjalani hidup 1000 tahun lagi seperti Khairil Anwar bilang. Amin. Tinggal minum obat teratur, Ya. periksa viral load secara rutin per 6 bulan bagi pasien HIV yang baru. Dan kalau juga sudah lama, sudah undetected, maka bisa dilakukan sekali setahun pemeriksaan viral load-nya untuk memastikan bahwa virus di tubuh pasien terkendali.
Jadi Iya. tidak menularkan kepada orang lain juga, dan kualitas hidup pasien ODA-nya juga meningkat. Gitu ya, Oke. Mbak? Ya, ini udah mau habis, tinggal beberapa Yep. detik lagi. Putri Laila, VCT itu gratis ya. Dia bisa ke rumah sakit paling Yo, cuma bayar gratis. kayak uang biaya administrasi rumah sakit bisa 5.000 sampai 15.000 tergantung gitu ya. Tapi jangan takut, itu semua gratis dari pemerintah kalau kamu perginya ke puskesmas. So, thank you banget semuanya. Makasih Mas Farel juga. Thank you Mbak Soya, terima kasih banyak. Gitu ya. Jadi Ya. di save ya Mas, jangan lupa ya. Ini Yep, di save siap, supaya Mbak. bisa masuk ke YouTube saya ya. Jadi Oke, buat siap, Mbak yang Soya. ketinggalan boleh ngeliat lagi, nanti akan di save di KNCV, di Instagram KNCV Indonesia ya gitu. Yep, So, siap Mbak. thank you semuanya. Kalau yang belum kejawab bisa boleh tanya-tanya lagi. Follow KNCV Indonesia untuk pertanyaan lebih lanjut, dan jangan lupa buka websitenya untuk informasi mengenai kemana nih rumah sakit umum daerah yang ditunjuk gitu ya, yang bekerja sama dengan pemerintah atau sebagai rujukan. Oke, so stay healthy and stay happy semuanya. Sehat-sehat selalu. Yuk kita hidup sehat dengan HIV positif. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Bye-bye.